Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi informasi tersurat pada karya sastra untuk mata kuliah Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia kelas tinggi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas BSD semester 4, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan tentang rencana penelitian yang akan kelompok kami lakukan. Tempatnya di SDN 01 Cirende. Sasarannya kelas 5 SD. Jumlah peserta didik 80 peserta didik dari 2 kelas. Materi yang akan kami sampaikan adalah informasi tersurat pada karya sastra. Metode pembelajaran yang akan kami gunakan ialah tim, game, turnamen, atau TGT. Metode TGT adalah metode yang meminta siswa untuk membentuk kelompok untuk saling membantu dalam memahami materi dan mengerjakan tugas sebuah kelompok dan dipadu dengan kompetensi antar anggota dalam bentuk permainan. Penelitian yang akan kami lakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran TGT pada mata pelajaran Bahasa Indonesia terhadap hasil belajar siswa kelas 5 di SDN 01 Cirende. Manfaat penelitiannya yang pertama meningkatkan pengetahuan peserta didik terhadap pembelajaran yang berkaitan dengan informasi tersurat pada karya sastra. Yang kedua, memicu peserta didik untuk berpikir aktif dalam mempelajari karya sastra. Yang ketiga, memberikan gambaran cara mengajar kepada pemateri sebagai calon guru. Unsur cerita. Cerita adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan, baik dari kejadian nyata yang biasa disebut non-fiksi maupun tidak nyata yang biasa disebut fiksi. Unsur cerita meliputi yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang dikembangkan menjadi sebuah karangan. Yang kedua adalah watak tokoh. Tokoh adalah orang-orang yang terlibat di dalam cerita atau pelaku cerita. Tokoh berdasarkan wataknya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, protagonis. Protagonis adalah tokoh utama yang memiliki perilaku baik. Yang kedua, antagonis. Antagonis adalah tokoh yang memerankan watak jahat atau yang terlibat konflik dengan tokoh utama dalam cerita. Yang ketiga, tritagonis. Tritagonis adalah tokoh yang membantu tokoh protagonis dan menjadi penengah konflik antara tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh berdasarkan keterlibatannya dalam keseluruhan cerita dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tokoh utama atau tokoh sentral. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan. Tokoh utama memegang peranan penting dalam setiap peristiwa yang diceritakan. Yang kedua, tokoh tambahan atau tokoh bawahan. Tokoh tambahan dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam keseluruhan cerita. 3. Alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Tahapan alur ada 5. Yang pertama itu ada pengenalan, yang kedua pemunculan masalah atau konflik, yang ketiga klimaks, yang keempat anti klimaks, dan yang kelima adalah penutup atau akhir cerita atau penyelesaian. Alur dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada alur maju atau progresif, merupakan pengungkapan cerita dari sudut peristiwa yang terjadi dari masa kini ke masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada alur mundur atau regresif, merupakan pengungkapan cerita dari sudut peristiwa yang terjadi sebelumnya atau masa lampau ke masa kini. Yang ketiga, alur campuran, merupakan pengungkapan cerita peristiwa yang terjadi pada masa kini dan masa lampau, kemudian kembali menceritakan masa kini. Keempat, amanat. Amanat adalah sesuatu yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita yang bersifat mengajak, himbauan, dan larangan. Yang kelima, latar atau setting. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam cerita. Latar dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah latar tempat, berkaitan dengan di mana peristiwa terjadi, contoh, di kelas, di sekolah, dan lain-lain. Yang kemudian yang kedua adalah latar waktu. Ini berkaitan dengan kapan peristiwa itu terjadi, contoh, sore hari, pagi hari, atau malam hari. Yang ketiga adalah latar suasana. Ini berkaitan dengan perasaan atau suasana kejadian dalam cerita, contohnya menyenangkan, menyedihkan, dan lain-lain. Keenam
ada keteladanan tokoh. Keteladanan tokoh merupakan hal yang patut dicontohkan pada tokoh dalam cerita. Yang ketujuh ada nilai moral. Nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, baik atau buruk perilaku yang dapat kita ambil dalam cerita. Kemudian yang kedelapan ada kesimpulan cerita. Kesimpulan adalah hal umum dari inti cerita. Menentukan kesimpulan cerita dapat dilakukan dengan cara yang pertama, ada membaca cerita dari awal hingga akhir. Yang kedua, menentukan ide pokok cerita tersebut. Yang ketiga, membuat kesimpulan berdasarkan ide pokok cerita. Pantun. Pantun merupakan karya sastra lisan yang berbentuk puisi lama. Ciri-ciri pantun ada 5. Yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang keempat, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Dan yang kelima adalah bersajak A, B, A, B. Selanjutnya ada pantun berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada pantun biasa. Pantun ini merupakan pantun yang sering dibuat atau digunakan oleh banyak orang. Yang kedua ada seloka. Seloka adalah salah satu jenis pantun yang memiliki bait lebih dari satu dan antara bait yang satu dengan bait yang lain memiliki keterkaitan. Yang ketiga ada talibun. Talibun adalah salah satu jenis pantun yang jumlah barisnya lebih dari 4 baris dan setiap baitnya memiliki baris yang genap. Pantun berdasarkan isinya. Yang pertama ada pantun nasihat. Pantun nasihat merupakan rangkaian kata-kata yang mempunyai makna mengarahkan seseorang untuk menjadi lebih baik. Yang kedua ada pantun teka-teki. Pantun ini berisi tebak-tebakan. Yang ketiga ada pantun anak. Pantun yang diperuntukkan untuk anak-anak. Yang keempat ada pantun agama. Pantun yang di dalamnya mengandung kata-kata nasihat yang memiliki makna mendalam sebagai sebuah pedoman untuk menjalani hidup. Yang kelima ada pantun jenaka yang bertujuan untuk menghibur orang-orang. Lalu yang keenam ada pantun adat. Pantun yang menggunakan gaya bahasa bernuansa kedaerahan dan kental akan unsur adat kebudayaan tanah air. Selanjutnya ada simbol kias. Kata berlambang atau simbol atau kias adalah kata-kata tertentu yang mewakili suatu hal yang ingin disampaikan. Kata berlambang dalam karya sastra, khususnya puisi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada lambang warna, lambang bunyi, dan lambang suasana. Lalu ada puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Puisi dibedakan menjadi 2, ada puisi lama dan puisi baru. Yang pertama kita bahas puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Ciri-cirinya, yang pertama tadi diketahui nama pengarangnya. Yang kedua, penyampaiannya yang bersifat dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lisan. Yang ketiga, sangat terikat akan aturan-aturan, misalnya seperti jumlah baris, tiap bait, jumlah suku kata, dan lain-lain. Yang kedua, ada puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat lagi oleh aturan yang mana bentuknya lebih bebas. Ciri-cirinya yang pertama, bentuknya rapi dan simetris. Yang kedua, persajakan akhir yang teratur. Yang ketiga, menggunakan pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola yang lain. Yang keempat, umumnya puisi 4 seuntai. Yang kelima, di setiap baris atasnya sebuah gatra. Yang keenam, di tiap gatranya terdiri dari 2 kata. Jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yakni balada dan romansa. Yang kedua, puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif, misalnya satire dan puisi yang bersifat kritik sosial. Yang ketiga, puisi lirik. Jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yakni 1. Elegi, ialah puisi yang mengungkapkan perasaan duka.
Yang kedua, serenada merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Yang ketiga, ode ialah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, dan lain-lain. Unsur-unsur puisi. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Yang termasuk unsur intrinsik puisi ialah diksi, imaji, majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang berada di luar puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Adapun yang termasuk dalam unsur ekstrinsik puisi ialah aspek historis, psikologis, filsafat, dan religius. Struktur dalam puisi. Yang pertama, struktur batin. Struktur batin puisi bisa disebut juga sebagai hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal, seperti tema atau makna, rasa, nada, dan amanat. Yang kedua, struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur ini terdiri dari diksi, citraan atau imaji, majas, kata konkret, tipografi, dan rima. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.